Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dimas Anugrah Adiatmo, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari perwakilan kelompok 10 akan menyajikan presentasi dengan judul membuat laporan penelitian. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Nursafa dengan NIM G1A123061 sebagai moderator presentasi pada sore hari ini. Next slide. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok dari kelompok 10, yaitu ada Vanessa Ruth Claresta, NIM G1A123032, Marwa Karimah, NIM G1A123050, Mercy Angelina Hutagalung, NIM G1A123051, Anissa Nursafa dengan NIM G1A123061, dan yang terakhir, Gloria Greselda Widya Stuti Simbolon, NIM G1A123063. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi sebelum membahas model dan analisis teks laporan, terlebih dahulu kita bahas pengertian dari teks laporan itu sendiri. Menurut Irwan, teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Bedanya dengan teks deskripsi, teks laporan ini sifatnya universal, sedangkan teks deskripsi lebih bersifat khusus dan mendetail. Menurut Keraf, teks laporan ini adalah suatu cara komunikasi seorang peneliti dalam menyampaikan informasi hasil penelitiannya kepada seseorang ataupun suatu badan tertentu, baik berupa teks maupun tulisan. Next slide. Jadi dari dua pendapat tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jenis, disusun menurut metode penelitian dan sistematika tertentu dengan bahasa yang luas. Pada hakikatnya, suatu laporan itu harus berisi 3 hal, yaitu apa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, dan kepada siapa laporan diberikan. Next slide. Kemudian masuk ke pembahasan model teks laporan. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi. Ini adalah teks yang memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Secara umum, dia itu punya dua struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum. Dia merupakan semacam pembuka atau pengantar tentang hal yang dilaporkan. Kemudian ada anggota atau aspek yang dilaporkan. Setelah itu ada teks laporan percobaan. Ini adalah teks laporan yang berisi tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis yang biasanya berada ketika seseorang melakukan suatu percobaan, observasi atau melakukan karya ilmiah. Dalam unsur kebahasaannya, di teks laporan percobaan ini terdapat sinonim, antonim, dan kata bilangan. Next slide. Baik, selanjutnya adalah laporan penelitian. Laporan penelitian tersusun dari 8 tahap. Pertama ada abstrak, bab satunya pendahuluan, bab kedua landasan teori dan tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, bab kelima penutup, dan yang terakhir daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya, kita perlu ketahui dulu perbedaan proposal penelitian dan laporan penelitian. Untuk persamaannya ada di penulis dan juga bentuk. Penulisnya peneliti atau tim peneliti dan bentuknya itu dokumen tertulis dengan struktur yang terdefinisi. Sedangkan untuk perbedaan pertama yaitu tujuan, proposal penelitian tujuannya untuk mempresentasikan ide penelitian dan meminta persetujuan. Sedangkan laporan penelitian untuk menyajikan hasil penelitian dan temuan. Perbedaan kedua yaitu isi, proposal, penjelasan tentang masalah penelitian dan rencana penelitian. Sedangkan laporan adalah analisa data, temuan, dan kesimpulan penelitian. Perbedaan yang ketiga adalah target audience. Proposal itu target audiensnya pihak yang berwenang untuk menyetujui penelitian, sedangkan laporan adalah komunitas ilmiah dan pembaca yang tertarik. Perbedaan yang keempat yaitu waktu penulisan. Proposal ditulis sebelum penelitian dilakukan, sedangkan laporan ditulis setelah penelitian. Kemudian untuk perbedaan yang terakhir yaitu hasil. Proposal itu persetujuan atau penolakan untuk menjalankan penelitian, sedangkan laporan adalah temuan dan kesimpulan dari penelitian.
Baik, tahap yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian. Pada laporan penelitian, abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi satu, masalah yang diteliti, dua, metodologi penelitian, 3. Temuan yang dihasilkan, 4. Simpulan implikasi atau saran. Berikut ini contoh dari abstrak. Yang pertama adalah permasalahan atau tujuan penelitian, di mana dalam teks ini kesehatan perempuan yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup di lingkungan budaya masyarakat Sangin di Pegunungan Kendeng Pati. Kemudian metodologi penelitian dalam teks ini metodologi penelitiannya melalui observasi di lapangan, studi dokumen, dan wawancara mendalam. Kemudian temuan dari teks ini diketahui bahwa bentuk strategi yang digunakan untuk mempertahankan keluhan budaya masyarakat di tengah arus modernisasi adalah metode bertutur yang dipraktikkan secara turun-temurun. Dan yang terakhir adalah simpulan, implikasi, dan saran. Di teks ini disarankan bahwa penelitian lanjutan perlu dilakukan dalam hal pelestarian kearifan lokal Samin yang menyatu dengan tradisi kehidupan dan pelestarian ajaran-ajaran Samin yang bernilai positif. Tahapan yang kedua atau bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut ini contoh pendahuluan. Dari permasalahan yang diteliti, permasalahan utamanya adalah bagaimana persepsi petani tradisional terhadap pekerjaan mereka dalam konteks kearifan lokal. Yang kedua, bagaimana perubahan karakter masyarakat desa akibat pengaruh modernisasi. Dan yang ketiga, apakah nilai-nilai tradisi seperti gotong royong masih dipertahankan. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian itu pertama untuk mengidentifikasi persepsi petani. Yang kedua, mendeskripsikan nilai-nilai tradisi yang masih bertahan atau mulai ditinggalkan. Yang ketiga, mengetahui pola pikir petani terhadap perubahan sosial dan modernisasi. Kemudian manfaat dari penelitian ini untuk menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pemberdayaan petani di Kabupaten Ngawi. Baik, step selanjutnya landasan teori dan juga tinjauan pustaka, yang mana pada step ini berisi dua hal. Yang pertama ini merupakan landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Kemudian yang kedua merupakan tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan dan penelitian pilihan selanjutnya. Next slide. Baik, ini merupakan contoh yang terlampir yang mana pada sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sasaran penelitian ini merupakan masyarakat petani tradisional yang masih mempertahankan kearifan lokal petani di desa. Kemudian bisa dilihat penulis melampirkan dua lens teori yaitu konsep teoritis dan juga penelitian terdahulu yang terkait. Pada konsep teoritis penulis menjelaskan mengenai kearifan lokal yang mana pada konsep ini membahas bagaimana nilai dan praktik budaya masyarakat diwariskan dan bertahan di tengah perubahan. Yang kedua itu membahas mengenai bahasa dan budaya yang mana bagian ini menunjukkan keterkaitan bahasa dengan identitas dan praktik budaya lokal. Kemudian pada subbab penelitian terdahulu, peneliti merujuk pada penelitian sebelumnya untuk melihat pola perilaku, pandangan hidup, tradisi masyarakat Jawa sebagai pembanding. Next slide. Ini juga contoh selanjutnya. Next slide. Kemudian step selanjutnya merupakan metodologi penelitian yang mana pada tahap ini berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan juga teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Formulasi bahasa pada tahapan metodologi penelitian menunjukkan bahwa penelitian itu sudah dikerjakan di waktu lampau, sehingga nuansa kanan yang ditandai oleh penggunaan akan seperti yang terlampir pada proposal,
diubah menjadi nuansa kelampauan yang ditandai oleh penggunaan telah ataupun sudah. Penanda waktu lampau yang lain dapat digunakan untuk menggambarkan kegiatan penelitian di waktu lampau. Next slide. Baik, ini merupakan contoh terlampir yang mana di sini pada pelaksanaannya peneliti mengambil termasuk ke dalam penelitian aksi dan juga eksploratif karena peneliti menelusuri alasan munculnya kearifan lokal di masyarakat. Kemudian yang dijelaskan oleh peneliti di bagian metodologi penelitian ini tentang penjelasan lokasi dan juga alasan pemilihan, kemudian juga variabel dan juga fokus penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data, yang terakhir teknik analisis. Next slide. Ini juga lanjutan dari paragraf sebelumnya. Next slide. Kemudian tahap selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada bagian ini terdiri atas dua hal yang berbeda, yaitu hasil penelitian dan juga pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal itu dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau dijadikan dua bab masing-masing dengan nama hasil penelitian dan pembahasan. Next slide. Berikut contoh yang terlampir, yang mana di sini penulis menyatukan keduanya, yaitu hasil penelitian dan juga pembahasan. Next slide. Kemudian ada tahapan penutup, yang mana penutup ini merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Pada tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Kemudian selain kedua unsur itu, implikasi penelitian juga sering dimasukkan ke dalam tahapan tersebut. Next slide. Berikut contoh yang terlampir, yang mana penulis melampirkan simpulan dan juga saran pada bab kelima, yaitu penutup. Next slide. Slide. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran, yang mana daftar pustaka dan lampiran ini tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan penelitian, meskipun dua hal itu merupakan dua hal yang penting. Lampiran sendiri merupakan materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang di luar bab-bab inti teks laporan. Lampiran dibuat tersendiri di bagian belakang karena apabila dijadikan satu dengan bab-bab laporan, lampiran itu akan mengganggu saja laporan inti. Next slide. Selanjutnya, merekonstruksi teks laporan. Merekonstruksi teks laporan berarti menata ulang isi laporan dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi dengan tetap mempertahankan struktur teks dan isi yang ada. Next slide. Selanjutnya, langkah-langkah merekonstruksi teks laporan. Yang pertama, menentukan teks laporan yang akan dijadikan objek rekonstruksi. Selanjutnya, membaca teks tersebut secara cermat, serta memahami struktur dan isinya. Struktur yang dibahas, yang sudah dibahas sebelumnya, seperti ada abstrak, landasan teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penutup. Setiap pembagiannya harus diamati secara cermat. Selanjutnya ada merumuskan ulang setiap bagian struktur teks dengan menggunakan kalimat sendiri tanpa mengubah isi maupun genre mikronya. Isi pokok dari tiap bagian tetap dipertahankan, tapi ditulis kembali dengan kalimat baru yang berbeda dari teks asli. Lalu genre mikro yang dimaksud di sini seperti kalimat deskripsi, eksposisi, eksplanasi pada tiap bagian struktur teks yang ada di laporan itu tidak diubah. Selanjutnya poin 4-6 akan dibahas rekan saya. Baiklah, selanjutnya yang poin keempat itu ada menggabungkan ringkasan dari tiap bagian menjadi satu naskah utuh. Jadi dari tiap-tiap paragraf yang tadi sudah diambil itu kita gabungkan pada poin keempat menjadi satu naskah yang utuh. Nah, pada proses penggabungan ini yang perlu diperhatikan itu, yang pertama itu adalah tujuannya membuat paragraf itu menjadi coherence atau padu. Yang pertama itu kita pertimbangkan apakah susunannya itu udah benar, mulai dari pendahuluan, kemudian nanti misal dari judul, abstrak, pendahuluan, kemudian metodenya, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada mengecek kembali hasil susunan ringkasan untuk memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai kaidah. Pada penulisan laporan penelitian, kita kan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga formal. Nah,
dalam langkah kelima itu kita mengecek kembali apakah bahasa yang digunakan itu sudah sesuai dengan EYD, kemudian sesuai dengan paduan pedoman ejaan bahasa Indonesia juga. Kemudian kita bisa juga mengoreksi bahasanya, seperti kalau misalnya bahasanya ada yang belum baku gitu bisa dibenerin. Misalnya kalimat awalnya itu kurang baku, kemudian kita ubah ke versi yang sudah diperbaiki. Selanjutnya ada langkah yang keenam. Ini merupakan hasil dari ringkasan yang sudah melalui proses-proses tadi seperti pengecekan, kemudian penggabungan paragraf padu. Maka itulah bentuk akhir dari teks laporan penelitian hasil dari rekonstruksi. Next slide. Kesimpulan, jadi dari presentasi sore hari ini, laporan penelitian itu adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jenis, disusun dengan menurut metode penelitian dan sistematika tertentu dengan bahasa yang luas. Struktur teks laporan terdiri dari abstrak, pendahuluan, landasan teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kemudian penutup, serta daftar pustaka dan juga lampiran. Next slide. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyajian presentasi pada kesempatan kali ini. Next slide. Baik, presentasi dari kelompok 10 sudah selesai. Jika mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom chat. Kemudian sekian dari kami. Kelompok 10, mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.